Karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, mengawali aktivitas kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Imamat pasal 19 ayat 17. Demikianlah dikatakan, janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita banyak hal yang membuat kita akhirnya jatuh ke dalam dosa. Namun firman Tuhan ini ingin mengingatkan kita, janganlah kita sendiri yang mendatangkan dosa untuk diri kita sendiri. Jangan biarkan kita yang tadinya tidak ada keinginan untuk berdosa, tetapi kita diarahkan untuk berlaku berdosa. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan hari ini? Yang pertama, mari kita hindari yang namanya perilaku membenci. Karena ketika kita masuk ke dalam zona hati yang membenci, maka di situ kita tidak akan pernah damai. Karena hati kita akan diisi oleh kebencian. Apapun yang dilakukan oleh orang lain, kalau sudah merasuki kita yang namanya kebencian, atau yang sudah mempengaruhi hati kita adalah kebencian, maka yang baik pun yang dilakukan oleh orang lain yang membuat kita benci, itu tidak akan pernah baik. Karena selalu saja itu berdasarkan kebencian. Jadi kebaikan orang kalau sudah dirasuki oleh rasa kebencian itu tidak akan pernah benar dan tidak akan pernah baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, karena itu jangan pernah kita membenci saudara kita. Jangan pernah menyimpan bibit kebencian di dalam hati kita. Karena dengan kebencian itu akan membutakan akal sehat kita, akan membutakan niat baik kita. Bahkan pikiran positif kita juga akan terpengaruh dengan kebencian itu, sehingga apa yang kita pikirkan akan menjadi hal-hal yang negatif. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan, marilah kita hidup untuk berterus terang. Jangan pernah sembunyikan sesuatu, baik bagi siapapun. Jangan hanya mengatakan nanti bagaimana perasaannya, nanti bagaimana dia terhadap kita. Kalau kita tidak berani menegur, kalau kita tidak berani menasehati yang salah, maka sebenarnya kita sedang menumpuk dosa-dosa saudara kita di kehidupannya. Kita sedang membiarkan mereka untuk masuk ke dalam keberdosaan mereka. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebagai orang beriman, tanggung jawab kita untuk menegur dan mengingatkan orang yang salah, supaya mereka masuk ke dalam perubahan menuju kebaikan dan kebenaran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang ketiga yang mau dikatakan oleh firman Tuhan hari ini, jangan pernah mendatangkan dosa untuk dirimu sendiri. Jadi ketika ada orang yang benci kepadamu, jangan sekali-sekali membuka hati untuk membenci. Jika ada orang yang mencaci makimu, jangan sekali-sekali engkau terpengaruh untuk mencaci maki orang lain. Karena dengan demikian, kita sedang mempertahankan diri kita untuk tidak berdosa, mempertahankan diri kita untuk tidak melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh orang lain dalam keberdosaannya. Tetapi bertahanlah untuk tidak melakukan hal yang sama. Jika engkau dibenci, jangan pernah membenci. Jika engkau dicaci maki, jangan pernah mencaci maki. Jika engkau dikucilkan, jika kita dikucilkan, jika kita dibenci, jika kita caci maki, janganlah balaskan itu semua. Karena Yesus juga mengajarkan kepada kita, janganlah balaskan yang jahat dengan yang jahat, tetapi marilah kita perlakukan yang jahat dengan kebaikan, karena di situ kita sedang menumpuk
bara api di atas kepalanya, sehingga mereka tersadar bahwa kejahatan tidak akan mempengaruhi setiap orang percaya untuk melakukan yang jahat dan melakukan dosa-dosa di dalam kehidupannya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami agar kami tidak masuk ke dalam percobaan-percobaan agar kami berdosa. Tetapi Engkau mengingatkan bahwa keberdosaan kami janganlah dimulai dari hal-hal membenci di dalam hati. Janganlah kami tidak mau berterus terang, bahkan jangan biarkan kami Tuhan terpengaruh oleh perilaku-perilaku yang ada di sekitar kami pada saat ini. Tapi ajari kami Tuhan untuk bertahan, ajari kami untuk setia dan melakukan hal kebaikan sesuai dan seturut firman-Mu. Ya Tuhan, berkatilah kehidupan kami, aktivitas kami, pekerjaan kami, agar apa yang kami lakukan itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkatilah setiap orang percaya, yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.